Kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten yang nggak asing lagi ya. Dan beritanya lumayan ini ya, lumayan trending lah. Itu ATH, mencapai ATH. Kalau bukan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Salah satu BUMN juga ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya naik dari 18,2 triliun ke 24,4 triliun. Total asetnya naik ya dari 1.600 triliun ke 1.800 triliun. Giro pihak ketiganya naik 121 triliun ke 178 triliun. Ini tabungan pihak ketiganya naik ya dari 986 miliar ke 1,01 triliun dan deposito pihak ketiganya juga naik ya teman-teman dari 284 triliun ke 306 triliun. Dan ini total dana pihak ketiganya naik juga dari 894 triliun ke 984 triliun. Dan total ekuitasnya naik ya dari 272 triliun ke 279 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi lah berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh BBRI di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan peningkatan persentase ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di 2022 ada upside 10%, 2021 50%, dan 2020 11%. Kalau kita lihat gak, gak begitu konsisten ya, tapi di sini saya menggunakan angka 5% saja ya, lebih rendah daripada 3 tahun sebelumnya. Sehingga total ekuitasnya di sekitar 293 triliun. Ini tidak bisa dijadikan patokan ya, karena hanya sekedar prediksi teman-teman. Selanjutnya dari pendapatan bunganya, naik teman-teman dari 36,7 triliun ke 42,4 triliun, 15% peningkatannya. Beban bunganya naik juga ya dari minus 6,3 triliun ke minus 9,6 triliun. Operating income-nya naik 27% dari 15,3 triliun ke 19,5 triliun. Di sini net income-nya naik 27% juga dari 12,1 triliun ke 15,5 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi lah berapa net income yang didapatkan oleh BBRI di tahun akhir tahun nanti. Itu sama seperti ekuitas menggunakan data peningkatan dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di 2022 320%, 2021 355%, dan 2020 128%. Ya, bisa dibilang tidak cukup konsisten ya. Di sini saya menggunakan angka yang lebih rendah lah dari 2 tahun sebelumnya yaitu 300% saja. Sehingga nanti income yang eh, diperkirakan akan didapatkan oleh BBRI di sekitar 62,007 triliun. Dan jika laba kuartal pertama ini disetahunkan atau dikali 4, dengan kata lain sama lah setiap kuartalnya net income-nya, maka yang akan didapatkan oleh BBRI itu ya sama 62,007 triliun. Masuk ke cash flow-nya, penerimaan bunganya naik dari 33,03 triliun ke 39,05 triliun. Operasinya minus ya dari minus 32,6 triliun ke minus 24,9 triliun. Investingnya turun teman-teman dari 26,1 triliun ke 2 triliun dan financingnya minus 3,1 triliun ke minus 49 triliun. Ini gila ya teman-teman. Saya lihat di laporan keuangannya itu di dividennya yang banyak. Ya, semoga buat teman-teman yang holder BBR ini bisa dapatkan yield yang lumayan lah. Oke, kita masuk ke ininya ya, rasio-rasionya. Book value-nya naik ya dari 1815 ke 1863. PBV-nya naik 2,6 ke 2,7. Revenue per share-nya kuartal pertama itu 244 ke 282 naik. IPS-nya di kuartal pertama itu naik jadi 103 dari 81 dan jika IPS tahunan menggunakan asumsi yang ini ya, yang 62 triliun ini, maka IPS-nya 413 sama ya jika laba kuartal pertama disetahunkan. Lihat casanya ya, casanya itu naik ya 63% ke 64% bagus ya dan murahnya lebih banyak. Operating profitnya 41% ke 46%. Naik dan sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat efisien. Net profitnya naik teman-teman dari 33% ke 36%. Bagus ya teman-teman. ROE-nya juga bagus, naik dari 4,47% ke 5,5%.
ini bagus bagus banget ya teman-teman. Perusahaan yang bisa capai 20% setahun. Nah, ini ibaratkan kita sama saja ya. Dikali 4 ROE-nya karena ada 4 kuartal 20% dan 21 lah. 22% bagus teman-teman. LDR-nya 86% turun ke 84%. Masih bilang aman lah ya. Net interest margin-nya tinggi sekali teman-teman. Bagus nih. Dari 7,72% ke 7,8%. Dan NPL-nya atau kemungkinan kredit macetnya turun. Ini bagus ya. Jadi kemungkinan kredit macetnya menurun dari 3,09% ke 2,8%. Boponya juga turun ya dari 70,10% ke 65,30%. Nah ini kalau kita lihat boponya ini juga turun ya, berarti ada efisiensi dan ini bagus buat BPRI. Untuk PI rasionya di kuartal pertama 48,7, PI rasio tahunnya 12,2. Ya masih dibilang anak wajar ya, nilai wajar. Oh iya, saya cari data terkait ini ya, eh, dividen dari BPRI. Sebentar. Hmm, oh ini 231 tambah 57 8 288 lah, 288. Di kemarin ya, wih, DPR-nya 84% teman-teman. Ngeri juga ya. 174, 2021, 2020-nya 98. Oke. Konsisten 80%-an ya teman-teman. Ya coba kita, ini ya, wah kemungkinan 330. Oke, selama 4 tahun terakhir lah bagi terus ya dividennya. Dan DPR-nya konsisten di 80%-an. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa dividen yield tahun buku 2023 dengan DPR-nya 80%, DPS-nya 330 ya menggunakan asumsi IPS yang ini 413, jadi yield-nya 6,5%. Bisa dibilang tinggi juga ya teman-teman. Wah, cocok nih buat tabungan sama tabungan. Oke, kita lihat ke harga wajarnya, nilai apa? Asumsi harga wajarnya. Coba kita asumsikan growth-nya di sini 11% ya. Kita ikutin top line-nya saja. 413, IPS asumsinya jadi 458, dipotong asumsi inflasi 6%, jadi 431. Ditambah book value 1863 menjadi 2295. Margin of safety-nya eh, di minus 141% di harga sekarang ya, per hari ini. Oke, di sini saya juga menambahkan matriks baru ya, yaitu asumsi nilai wajar berdasarkan PBV rata-rata 4 tahun ya. Kalau kita lihat di sini PBV average-nya ini 2,7, PBV sekarang 2,9. Ini kita dapat dari harga sekarang kita bagi sama book value-nya jadi 2,98 dan harga wajarnya itu menggunakan book value yang ini dikali rata-ratanya di 5.031. Harga wajarnya di sini. Kenapa saya menambah matriks baru? Karena matriks yang ini itu tidak cocok buat perusahaan yang sudah memiliki PBV yang cukup besar selama rata-rataannya. Rata-rataannya cukup besar. Oke, mungkin dari perusahaan sendiri, BBRI ini termasuk perusahaan yang bagus ya teman-teman. Karena top of mind juga dan produknya banyak dipakai. Nah, nanti kita lihat di corporate presentation-nya. Dan menurut saya sendiri BBRI ini cocok buat saham tabungan ya. Tabungan 10 tahun atau 15 tahun ke depan hold saham ini. Dan juga target marketnya sendiri kan kalangan menengah ke bawah ya. Dan kalangan menengah ke bawah di Indonesia lumayan cukup banyak teman-teman. Jadi masih punya prospek lah. Jika menjadi di hold saja atau jadi investor. Tidak dijadikan trading itu sulit lah menurut saya ya.
Oke, mungkin kita lihat ke corporate presentation-nya ya, teman-teman. Ini ada data yang menarik tuh. Fokusnya itu di ultra mikro yang saya bilang tadi. Ini corporate ini mainannya BNI lah, BNI. Ultra mikro ini hampir megang, sebentar, ada datanya teman-teman. Di Oh ini, ultra mikronya sendiri ya, compositionnya itu di 47 persenan lah, hampir 50%. Nah, kalau kita lihat sendiri. Dan ini kreditnya terus terus naik ya dari waktu ke waktu. Dan juga yang menarik itu dari digitalnya sendiri, yaitu Brimo-nya ya teman-teman. Ini termasuk yang user friendly lah, termasuk m-banking yang menurut saya user friendly lah. Selain Livin ya, Livin itu menurut saya juga user friendly. Kalau BNI masih menurut saya masih kurang karena saya pengguna BNI sendiri. Tapi teman saya yang menggunakan Brimo atau Livin itu menurut saya user friendly teman. Dan ini tercermin ya dari usernya sendiri naik 60 persenan dari kuartal pertama tahun lalu dan transaksi value-nya naik hampir 90%. Jadi menurut saya prospeknya masih ada lah untuk BBRI sendiri jika digunakan sebagai saham tabungan. Mungkin begitu saja ya analisa laporan keuangan BBRI sendiri. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik, tulis di comment section. Kalau sempat, saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.